Adha adalah sebuah hari raya dalam agama Islam untuk memperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah. Sebelum Ibrahim mengorbankan putranya, Allah menggantikan Ismail dengan domba. Untuk memperingati kejadian ini, hewan ternak disembelih sebagai kurban setiap tahun. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah atau 17 hari setelah Idul Fitri. Beserta hari-hari tasyrik merupakan hari yang diharamkan untuk berpuasa bagi umat Islam. Pada hari Idul Adha, umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat Id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Seperti halnya yang dilakukan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar yang melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Rabu 28 Juni 2023 di Lapangan Tenis Agung Kota Blitar. Meski diselimuti dengan cuaca yang mendung, tidak menyurutkan antusias masyarakat untuk berbondong-bondong datang dan mengikuti sholat Idul Adha kali ini. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية في جنة عالية لا تسمع فيها وأكواب موضوعة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف الله أكبر Assalam. Hadirin jamaah salat Idul Adha tahun 1444 Hijriah tamu Allah yang saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah menikmati udara yang segar dan rahmat yang tak terhingga nilainya berupa air hujan, yang itu rezeki Allah yang dihamparkan di permukaan bumi dan tidak menyurutkan langkah kita untuk menuju tanah lapang ini sebagai bentuk keberhasilan dari takmir masjid membina jamaahnya. Sebab di dalam hadis qudsi diterangkan aina jaroni, di mana tetanggaku. Panjenengan semua sudah terbiasa menghadiri masjid yang tempat itu dimuliakan oleh Allah, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Karena dipanggil ini panjenengan menjadi kelompok orang yang berhasil, maka fungsi masjid salah satunya Baitullah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua Baitul Mal, yang ketiga Baitul Tarbiyah, dan yang keempat Baitul Siasah. Baitullah karena untuk mengabdi kepada Allah sudah kita lakukan. Baitul Mal kita berinfak sudah kita lakukan. Baitul Tarbiyah ada ibadah Jumat, kemudian ada kultum, ada pengajian rutin sudah kita lakukan. Jika hari ini umat Islam menurut persentase yang mengerjakan ibadah haji jumlahnya, kalau itu 10% dari umat Islam 5 juta yang bisa memenuhi panggilan Allah. Kemudian kita yang telah digembleng berhasil, tidak selamanya ngentung terus di masjid. Inilah real umat Islam yang berhasil melalui Baitul Tarbiyah di masjid. Tidak usah khawatir panjenengan. Jika tidak berbarengan hari rayanya, kita maklumi karena hari ini matahari terbit dari barat, maka yang timur mengikuti yang barat. Kita ambil hikmahnya saja. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika khutbah yang saya sampaikan yang telah dibagikan kepada jamaah
ini memakan waktu setengah jam, panitia memberikan waktu 15 menit, ini sudah 5 menit. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah di Mina, setelah di Arafah menuju Musdalifah, haji itu ukurannya waktu dan pergerakan. 9 Zulhijjah di Arafah, matahari terbenam mulai bergerak menuju Musdalifah. Pagi hari ini sekitar 5 juta sudah di Mina. Ada yang melempar jumroh, kemudian ada yang menyembelih korban, dan ada yang tahallul. Dan itu ternyata dilakukan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu beraneka ragam, tidak seragam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini dalam suasana mendung dan hujan, tapi kaum muslimin berduyun-duyun datang di lapangan Tenis Agung dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mensuri toladani pada kegiatan Idul Adha, yaitu sholat Idul Adha yang pada pagi hari ini dipercayakan kepada kami takmir Masjid Attaqah Muhammadiyah Kota Blitar. Alhamdulillah, dengan bergotong royong para takmir menyiapkan mulai tadi malam dalam suasana gerimis sampai pagi hari ini dalam suasana was-was karena hujan masih belum reda, tapi alhamdulillah sholat Id 1444 Hijriah terlaksana dengan baik. Untuk itu kami sebagai pelaksana dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar untuk melaksanakan sholat Id tahun ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya sholat Id pada pagi hari ini. Yang selanjutnya kami akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang telah terkumpul melalui Lazismu Kota Blitar sebanyak 51 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang akan disembelih di masjid-masjid dan musola Persyarikatan Muhammadiyah Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada panitia, terutama kepada takmir masjid yang sudah bisa melaksanakan ibadah sholat Idul Adha meskipun dengan cuaca yang agak gerimis. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah mendukung terlaksananya sholat Idul Adha dengan khusyuk. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Haji Suyono yang telah memberikan fasilitasnya yang sudah bertahun-tahun kita gunakan untuk melaksanakan sholat Id. Kemudian yang terakhir, kami himbau kepada seluruh umat atau warga Persyarikatan Muhammadiyah agar tetap menjaga kondusivitas sebagai warga yang baik, tetap menghormati kepada keluarga yang lain yang melaksanakan sholat Idul Adha besok. Untuk itu sekali lagi kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar mengucapkan terima kasih atas terlaksananya sholat Idul Adha pada tahun ini.
Harapan kami ke warga Muhammadiyah Kota Blitar sesuai dengan khutbah yang saya sampaikan, karena warga ini sudah berhasil melaksanakan perkaderan di masjid. Masih banyak tantangan yang harus dijawab sehingga menjadi harum ibaratnya bunga. Problem-problem keumatan yang begitu banyak semuanya menantikan sentuhan tangan dingin dari warga Muhammadiyah Kota Blitar. Dan harapan ke depan semoga pelaksanaan sholat Id yang dilaksanakan di lapangan tenis Agung ini bisa berjalan secara kontinu dan hasil untuk mengurai problem keumatan bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya dengan semaksimal mungkin. Setelah melaksanakan sholat, penyembelihan hewan kurban dilaksanakan. Sepertiga daging hewan dikonsumsi oleh keluarga yang berkurban, sementara sisanya dibagikan atau disedekahkan kepada masyarakat. pemeriksaan hewan kurban yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar. Jadi saya sebagai volunteer untuk pemeriksaan hewan kurban. Jadi sebelum dilakukan penyembelihan itu dilakukan pemeriksaan antemortem. Jadi sebelum disembelih itu kita pastikan bahwa hewan sapi atau kambing sehat, betul-betul sehat, benar-benar sehat. Kita lihat suhunya. Jadi suhunya tadi yang kita berapa Bu batasan suhunya yang jadi normal itu? Normal itu adalah 38 sampai 39. Ketika lebih dari 39, nah ini harus dilakukan penundaan.
Muhammadiyah Kota Blitar lewat Lajismu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah. Hari ini kurban ada 51 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Ini khusus Kota Blitar. Sebetulnya jumlahnya lebih dari itu karena 53, karena yang 2 disembelih di Jawa Timur yang akan dijadikan rendangmu di kaleng yang nanti akan didistribusikan apabila ada bencana alam. Ada bencana alam, terkadang ada stunting atau orang yang sangat membutuhkan, nanti akan dibantu dengan rendangmu itu. Namun untuk hari ini dari 51 yang dihimpun oleh Lajismu itu, 51 ekor sapi itu tidak semuanya disembelih hari ini. Hari ini di Atakwa alhamdulillah menyembelih 4 ekor sapi. Di cabang Sanan Wetan itu menyembelih 6 ekor sapi, masih sisa sekitar 5. Itu insya Allah hari Tasrek. Hari Tasrek itu kan hari 11, 12, 13. Jadi besok insya Allah juga ada. Hari Sabtu yang hari terakhir itu juga insya Allah akan ada penyembelihan juga. Selain itu pendistribusian memang didistribusikan ke cabang ranting yang belum tercover oleh masing-masing cabang, dan juga warga kaum muslimin di sekitar masjid, musola, dimanapun berada, termasuk di sekitar Atakwa, di sekitar cabang ranting, sekitarnya pengurus, itu insya Allah pendistribusiannya di sana selain di cabang dan ranting. Memang kita berupaya untuk membina para jamaah, termasuk kaum duafa. Perlu diketahui bahwa di sini untuk pembinaan itu selain tadi saya sampaikan ada pengalengan ya di Jawa Timur itu, kita alhamdulillah pengalengan rendangmu yang akan dibagikan nanti kalau ada bencana, ada musibah, atau mudah-mudahan juga tidak ada musibah, tapi untuk persiapan hal itu termasuk stunting itu kalau dibutuhkan nanti akan didistribusikan. Alhamdulillah ID Kota Blitar juga sudah kerjasama dengan Muhammadiyah Lajismu Kota Blitar. Kalau nggak salah kemarin kumpul dana sekitar 89 juta yang akan disembelih di Jawa Timur, nanti di kaleng dan akan dibagikan kepada warga Kota Blitar yang stunting untuk mengantisipasi stunting itu. Dan juga untuk membina para jamaah, pimpinan daerah Muhammadiyah juga ada ATM beras. ATM beras itu sekitar 50 orang yang sudah dikasih ATM. Setiap hari Ahad beliaunya ke sini mengambil beras sekitar 3 liter. 3 liter beras setiap hari Ahad selama 1 tahun. Alhamdulillah kita bekerja. ATM beras kita sudah berjalan sekitar 7 bulan. 7 bulan sudah berjalan, nanti selama 1 tahun, setelah itu dievaluasi. Insya Allah Takmir kemarin bersepakat untuk terus mengadakan itu, namun akan dievaluasi kira-kira yang diberikan itu masih tetap atau berganti.